Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Maharani Marsudi. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan IPS semester 3. Teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen bisnis yang akan saya paparkan dalam video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester manajemen bisnis yang diampu oleh Ibu Neng Sri Nuraini. Namun sebelum itu teman-teman, saya mempunyai quotes, yaitu 100 kali kamu akan gagal di dalam bisnis akan tertebus dengan 1 kali kesuksesan yang besar yang akan kamu capai. Nah teman-teman, untuk mencapai keberhasilan tersebut harus didukung oleh manajemen yang baik dari dasarnya. Sejalan dengan apa yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu mengenai manajemen produksi dalam bisnis. Langsung saja teman-teman, materi pada kali ini akan dibahas dengan 4 subbab, yaitu yang pertama pengertian, fungsi, dan proses produksi. Subbab yang kedua yaitu pengertian manajemen produksi. Yang ketiga yaitu pengertian produktivitas. Dan subbab yang keempat atau yang terakhir yaitu karakteristik produksi modern. Mari kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian produksi. Produksi adalah suatu proses di mana barang dan jasa disebut input dan diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang disebut output. Proses perubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut sebagai proses produksi. Nah, teman-teman, bila ditinjau dari pengertian secara teknis, ternyata produksi merupakan proses pendayagunaan sumber-sumber yang telah tersedia guna memperoleh hasil yang lebih baik dari segala pengorbanan yang telah diberikan. Nah, sedangkan bila ditinjau dari pengertian secara ekonomisnya, produksi itu merupakan suatu proses pendayagunaan segala sumber yang tersedia untuk memperoleh hasil yang terjamin kualitasnya maupun kuantitasnya. Kelola dengan baik sehingga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang akan dihasilkan. Kemudian teman-teman, periode produksi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fungsi produksi jangka pendek atau short run dan fungsi produksi jangka panjang atau long run. Fungsi produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana paling tidak hanya ada satu input yang tetap dan kualitas itu tidak dapat diubah-ubah lagi. Namun, jika produsennya ingin mengubah produksinya dalam jangka waktu yang pendek, maka hal ini dapat dilakukan dengan jalan satu-satunya yaitu menambah jam kerja yang disebut sebagai lembur, sebagai karyawan, dan dengan tingkat skala perusahaan yang ada. Nah teman-teman, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi produksi dalam jangka waktu yang panjang adalah suatu periode waktu yang cukup panjang di mana semua input dan teknologinya itu dapat berubah dan tidak ada sebuah input yang tetap dalam jangka panjang. Kemudian pembagian fungsi produksi ini tidak didasarkan pada lama waktu yang dipakai dalam sebuah proses produksi, akan tetapi dilihat dari macam input yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini merupakan tahap dalam bentuk produk. Apa yang akan kita buat, berapa jumlah bahan yang akan kita butuhkan, berapa biaya yang akan dikeluarkan, dan berapa tenaga yang akan diperlukan dalam prosesnya. Selanjutnya dalam proses produksi yaitu tahap menentukan alur atau routing, yaitu alur dari sebuah tahap produksi yang dimulai dari pengelolaan bahan baku awal, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, penjagaan dan pengawasan mutu hingga pada pendistribusian barang hasil produksi menjadi fokus pada tahap ini. Kemudian yang ketiga dari proses produksi yaitu penjadwalan atau scheduling. Nah, dalam penentuan dan penetapan waktu produksi ini harus dilakukan setelah alur itu dibuat. Kemudian jadwal akan dipertimbangkan dengan jam kerja para pekerja dan lamanya dari setiap alur produksi tersebut.
Nah, teman-teman, kita udah sampai di proses akhir produksi, yaitu perintah memulai produksi atau dispatching. Nah, apa sih dispatching itu? Nah, dispatching itu adalah suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan suatu proses pemberian perintah untuk bisa memulai produksi dan tetap bisa mengikuti jadwal produksi yang telah ditetapkan. Kemudian teman-teman, kita memasuki subbab yang kedua, yaitu pengertian manajemen produksi. Nah, menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Nah, kemudian menurut Asauri, manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan atau mengordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dan proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnisnya bisa tercapai. Nah, kemudian teman-teman, kita memasuki subbab yang ketiga, yaitu pengertian produktivitas. Nah, secara umumnya, produktivitas itu dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai atau yang dikeluarkan dengan keseluruhan sumber daya atau masukan yang digunakan satuan waktu, atau dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara output atau barang dan jasa yang dihasilkan dan dibagi dengan satu atau lebih input. Contohnya seperti tenaga kerja, modal, dan manajemen yang digunakan. Selanjutnya yaitu produktivitas menurut para tokoh. Di sini ada Klinger dan Nabaldin. Mereka mengatakan bahwa produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha karyawan atau effort yang didukung dengan motivasi yang tinggi dengan kemampuan karyawan yang diperoleh melalui berbagai latihan-latihan. Kemudian produktivitas yang meningkat berarti terdapat performansi yang baik yang akan menjadikan feedback bagi usaha atau motivasi karyawan pada tahap berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki subbab yang terakhir, yaitu subbab yang keempat, mengenai karakteristik produksi modern. Dalam karakteristik ini terdapat 4 karakteristik produksi modern. Nah, yang pertama yaitu spesialisasi. Jika kita perhatikan, bisnis ada yang hanya bergerak dalam produksi barang-barang tertentu. Seperti contohnya membuat sepatu, membuat tekstil, membuat underdeal mobil. Ada yang bergerak dalam bidang membuat barang atau yang kita sebut sebagai pabrik. Ada yang menjual barang apa saja seperti pedagang-pedagang dan sebagainya. Nah, demikian pula dalam pembagian kerja sering kita jumpai spesialisasi jabatan. Selanjutnya teman-teman, karakteristik yang kedua yaitu interdependensi. Karena bisnis sudah berjalan dengan lancar di segala bidang tertentu, suatu perusahaan bergantung kegiatannya pada perusahaan lain. Misalnya tuh perusahaan besar yang bergantung usahanya kepada para produsen, dan dia bergantung juga pada perusahaan angkutan yang mengangkut barang-barangnya. Kemudian dia juga sangat bergantung pada sarana telepon, pos, listrik yang dikerjakan oleh sektor lain. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu produksi massal. Nah, barang yang dihasilkan oleh produsen dalam jumlah yang besar dan dihasilkan secara terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh para konsumen. Kemudian produsen membuat barang untuk orang-orang yang tidak dikenal. Oleh sebab itu, produsen harus mengetahui nih bagaimana selera konsumen agar produksi yang dibuat secara massal tersebut mudah diterima dan dapat dipasarkan kepada konsumen. Dan yang terakhir atau karakteristik yang keempat yaitu mekanisme. Nah, mekanisasi ini muncul setelah adanya revolusi industri yang merubah tenaga manusia dengan menggunakan peralatan atau mesin-mesin dalam rangka mencapai tingkat produktivitas yang jauh lebih baik. Nah, penggunaan mesin ini atau mekanisasi ini dapat kita temui di segala aspek kehidupan masyarakat pada saat ini. Tidak hanya pada industri manufaktur saja, namun sudah dapat kita jumpai
di berbagai aspek kehidupan di masyarakat saat ini, khususnya masyarakat modern. Teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai manajemen produksi dalam bisnis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.